Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Isni Musnita dengan NIM 21230021. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas 9 dengan judul kontribusi yang diharapkan dari Eropa pelaporan keberlanjutan perusahaan Direx CSRD terhadap pembangunan berkelanjutan. Perkembangan berkelanjutan di Uni Eropa. Pembahasan teori menjelaskan konteks historis dan hukum pembangunan KCRD serta tujuan dan cakupan aplikasi direktif ini. Direktif ini mengharuskan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa untuk menyampaikan laporan dan keuangan yang terperinci mengenai berbagai aspek keberlanjutan dalam operasi mereka. Yang kedua, menganalisis manfaat yang diharapkan dari pelaporan yang terstandarisasi mengenai aspek keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan penting dalam masyarakat. Laporan berkelanjutan akan memberikan informasi yang relevan dan terverifikasi mengenai dampak operasi perusahaan terhadap keberlanjutan dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan ekologis. Kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas yaitu kurangnya hubungan yang kurang jelas antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan, jaringan auditor yang kurang berkembang, serta rezim saksi yang tidak jelas dalam hal pertimbangan laporan berkualitas rendah atau tidak menerbitkan laporan. Objek atau sampel. Pada bulan Januari 2003, petunjuk pelaporan keberlanjutan perusahaan Eropa CSRD diberlanjutkan mulai berlaku dan penerapan mulai tahun fiskal 2024 menjadi wajib bagi semua perusahaan besar Eropa dengan lebih dari 500 karyawan serta untuk perusahaan menengah dan kecil, kecuali untuk perusahaan mikro yang sekuritasnya terdaftar untuk diperdagangkan di pasar diatur di Uni Eropa. Teknik analisis data. Yang pertama, metode historis. Merupakan pendekatan yang menggunakan analisis sejarah untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Dalam metode ini, peneliti menganalisis berbagai dokumen, keputusan pengadilan, dan peristiwa sejarah untuk melacak perkembangan konsep hukum tertentu dan bagaimana interpretasinya telah berubah dari masa ke masa. Yang kedua, metode ekonomi politik merupakan pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antara kebijakan hukum, struktur ekonomi, dan kekuasaan politik. Dalam metode ini, peneliti memperhatikan bagaimana kebijakan hukum tercermin dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya di masyarakat. Yang ketiga, metode normatif. Metode normatif melibatkan analisis dan penilaian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum yang ada, serta upaya untuk menentukan apa yang seharusnya atau seharusnya tidak menjadi hukum. Ini melibatkan pertimbangan etika, keadilan, dan nilai-nilai sosial dalam menilai suatu aturan atau kebijakan hukum. Peneliti yang menggunakan pendekatan normatif seringkali mencoba mengembangkan argumen atau rekomendasi untuk perubahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral atau keadilan. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang harapan dan kontribusi yang diantisipasi dari European Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) terhadap pembangunan berkelanjutan di Uni Eropa. Analisis tersebut menyoroti bahwa CSRD diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan dengan tujuan menggerakkan praktik bisnis menuju keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, penelitian mungkin membahas bagaimana CSRD dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu keberlanjutan di antara perusahaan dan masyarakat, serta memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan pemerintah. Baiklah, sampai disitulah hasil presentasi saya. Jika ada dan salahnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.